bahwa pada waktu 2007-2008 itu ada krisis keuangan di Amerika yang kemudian menyebabkan ekonomi Amerika menurun, daya beli Amerika menurun, kemudian berimbas kepada ekspor ke Amerika, sehingga banyak negara yang mengalami kesulitan seperti China, India, yang kemudian terjadi imbas yang kedua kepada Indonesia, yang menurunnya ekspor kita, menurunnya karena menurun daya beli negara-negara tersebut, sehingga ada beberapa industri dan juga sektor keuangan akibat ditariknya modal-modal asing dari Indonesia, sehingga ada masalah-masalah likuiditas yang terjadi. Itulah yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Baik. Imbas dari krisis global di Amerika Serikat tadi, seberapa jauh mempengaruhi tentang sistem perekonomian negara atau perbankan Indonesia pada waktu itu, saudara saya? Dampaknya seberapa besar terhadap? Ada pengaruh di katakanlah kurs rupiah, ada pengaruh di pasar modal, karena pasar modal Indonesia itu 70% dari modal asing, jadi mereka keluar. Tapi di banyak tempat tentu ada efek di industri, tapi sesuai laporan Menko Perekonomian itu efeknya itu yang terjadi sesuai laporan rapat-rapat yang kita alami. APBN tetap bagus, kredit tetap bagus, dan juga investasi tetap bagus, dan juga katakanlah pertumbuhan perekonomian tetap terjadi 6%. Itu yang terjadi. Tetap terjadi pada waktu itu ya. Iya. Secara global itu tidak saya bandingkan dengan krisis tahun 1998, saudara. Apakah sama kejadian untuk 2007-2008 dengan krisis 1998 pada waktu itu? Oh, sangat tidak jauh beda. Baik. Kalau tahun 98 itu krisis terjadi di Indonesia, sehingga sangat meruntuhkan ekonomi kita, ditambah lagi karena adanya penjaminan perbankan total, blanket guarantee yang merusak moral hasar yang terjadi. Tapi 2008 itu tidak terjadi seperti itu. Tidak terjadi seperti itu. Tidak terjadi seperti itu. Iya. Baik. Saya tertarik dengan yang saudara katakan merusak moral hazard itu pernah diucapkan dulu dalam persidangan oleh saudara Sri Mulyani. Itu apa maksudnya, saudara Saksi, kira-kira yang saudara ketahui pada waktu itu? Itu terjadi 98 yang maksudnya apa Jaksa? Kalau 2008 terjadi nggak moral hazard? Tentu di setiap tempat ada saya, tapi dibanding dengan 98 itu mungkin ada, tapi kecil sekali. Dibanding 98 itu moral hazard yang sangat besar. Sangat besar ya. Iya, karena perbankan. Karena perbankan ya. Baik. Kemudian saudara Saksi, apakah saudara Saksi pernah mendengar bahwa Bank Indonesia pernah memberikan fasilitas pinjaman jangka pendek atau FPJP? Pernah mendengar saudara Saksi? Pernah mendengar kemudian hari setelah kejadian itu. Kemudian hari. Ya. Bisa saudara ceritakan bagaimana laporannya sehingga saudara mendengar sedikit masalah FPJP, singkatannya FPJP, saudara Saksi? FPJP itu Bank Indonesia tentu kan, ya Pak ya. Yang dilaporkan kemudian setelah kejadian bailout itu oleh Bapak Ibu Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 25 November tahun 98 adanya penyertaan modal sementara daripada LPS sejumlah itu yang kemudian dikatakan didahului dengan RPJM itu. EPJP ya. Saudara Saksi. Baik saudara Saksi, kalau kita melihat kepada saudara Saksi dalam keadaan misalnya darurat atau dalam keadaan yang krisis 98, sebenarnya ada nggak suatu fasilitas yang bisa diberikan? Dalam hal ini adalah ada yang namanya fasilitas pendanaan darurat atau FPD, saudara Saksi. Saudara mendengar itu? Kalau 98? Enggak, yang ada fasilitas dalam negara dalam keadaan darurat krisis itu ada salah satu pemberian fasilitas pendanaan darurat FPD. Saudara dengar istilah itu? Tidak mendengar. Tidak mendengar ya. Iya. Kemudian istilah FPJP ini saudara dengar kapan? Setelah dilaporkan itu? Ya, setelah dilaporkan dan kemudian ya. Dan kemudian prosesnya baru kita pelajari. Tanggal berapa itu saudara itu Saksi? 25 November tahun 2008. Baik. Yang saudara dengar dari Menko Perekonomian, kan itu dijawab oleh saudara?